Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik wa tarahham ala hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaihi rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah tuntas Nabi membagi-bagikan ghanimah dalam perang Hunain, walaupun sebagaimana saya gambarkan, saya kisahkan pada pertemuan yang lalu, jalan dan protes dari sebagian atau mungkin 1-2 orang Ansar yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya gerakan ekstremis di kalangan para sahabat yang menolak terhadap kebijakan Rasulullah karena dianggap tidak adil. Dari sahabat ini pula lah yang kemudian dikenal dari kitab Riyadhus Shalihin yang namanya Dzu al-Khuwaisirah, yang sempat bersumpah bahwa jihadku ini yang sudah sekian hari bersama Rasulullah dalam perang Hunain meninggalkan Madinah menuju Mekah dirusak oleh sebuah lontaran. Demi Allah, sekarang saya tidak ingin ikhlas, tidak mencari keikhlasan, tidak kenal ikhlas. Saya betul-betul meminta hak saya. Inilah uridu wajh Allah, saya tidak ingin balasan dari Allah, saya minta hak saya gitu. Dan untung sama Nabi SAW disikapi dengan sikap yang sabar. Keluar sebuah ungkapan yang menyentuh semua para sahabat, yaitu kalau sudah Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang akan adil? Walaupun sebelumnya juga orang-orang Ansar hampir semuanya kalau bahasa kita ini terwarnai, tidak siap melihat situasi seperti itu, sehingga keluar ungkapan dari mereka semua, demi Allah, Muhammad sudah berjumpa dengan kaumnya, lupa dengan kita. Yang kemudian dipanggil semuanya oleh Rasulullah SAW, apa engkau ingin mendapatkan ghanimah seperti itu, sementara nanti engkau akan pulang bersamaku? Pilih, minta ghanimah atau pulang membawa Muhammad SAW ke Madinah. Tentunya sahabat sadar dan kemudian mereka bahagia sekali orang-orang Ansar ketika tahu Rasulullah balik kemana? Ke Madinah. Setelah tuntas semuanya dibagi jamaah sekalian, ketika Nabi siap untuk balik ke Madinah, alhamdulillah Nabi melaksanakan umrah. Ini yang mengatakan inilah umrah yang kedua, karena ternyata katanya jamaah sekalian, Nabi itu selama hidupnya haji itu 1 kali, umrah cuma 2 kali. Ya, haji 1 kali, umrah 2 kali gitu.
Ini menunjukkan, coba Anda bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian setiap ada kesempatan umroh gitu, akan jadi beban buat kita. Haji sengaja Rasulullah hanya melaksanakan 1 kali, biar jadi contoh buat kita. Ya, beda kalau jadi pembimbing Pak ya, setiap tahun tidak apa-apa. Tapi kita kalau kelebihan harta ingin melaksanakan haji tiap tahun, itu tidak bagus dan tidak nyunnah. Ya, sunnahnya itu bagi orang yang mampu haji itu 5 tahun sekali. Ada sebuah riwayat yang menerangkan seperti itu. Karena kewajiban haji itu hanya 1 kali. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata' ilaihi sabila. Ya, setiap manusia itu ada kewajiban haji seumur hidup berapa? Sekali saja. Pingin lagi tunggu 5 tahun. Jangan tiap tahun. Bagaimanapun pula tahun kedua, ketiga itu sunnah semuanya. Dan sunnah ini sifatnya pribadi. Kalau uang itu dikumpulkan, membantu orang fuqara wal masakin wajib tidak? Nah, kita meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Loh enggak Ustaz. Kita juga bantu juga Ustaz. Ada jawaban Pak gitu. Kita juga bantu, haji juga terus melaksanakan gitu. Iya di sini, tapi di sana kan masih ada orang yang butuh bantuan kita juga. Hatta se-Indonesia sudah kita bantu, masih ada Palestina yang perlu kita bantu. Iya, masih ada Kashmir yang perlu kita bantu. Saudara kita di Mindanao yang perlu kita bantu. Idealnya 5 tahun sekali. Mudah-mudahan didengar ya oleh para pendengar di rumah. Hajilah, ya kecuali kalau kita jadi pembimbing, beda ya. Diminta sama orang untuk membimbing orang yang tidak pernah haji. Kalau hatta tiap tahun nggak jadi masalah, asal jaga hati pula, jaga keikhlasan. Lagian Pak, kalau tiap tahun haji juga jenuh juga. Jenuh, apalagi menghadapi tabiat orang yang bermacam-macam seperti itu. Kalau 5 tahun pas lah gitu ya, seperti itu. Umrahnya juga begitu Nabi, tidak banyak-banyak. Ya, seumur hidupnya 2 tahun, walaupun sahabat-sahabat ya. Ini sesuai dengan kesempatan kalau umroh jemaah sekalian. Saya juga tidak menyalahkan kalau tiap tahun umroh, boleh-boleh saja. Karena sunnah sifatnya ya. Sunnah, dan sunnah ini ya namanya orang sumpah kangen dengan rumah Allah. Ya bolehlah. Toh umroh dilaksanakan sehari juga bisa. Ya, cuma paket kita berapa? 9 hari ya. 5 hari di Mekah, 4 hari. 4 hari di Mekah. 3 hari di Madinah atau 2 hari di Madinah, pulang perginya itu sehari bermalam di Jeddah, total 9 hari. Sebenarnya kalau umrah sampean berangkat sekarang besok pulang juga bisa gitu, karena hanya tawaf, sa'i, selesai berdoa pulang. Walaupun tidak ziarah ke Rasulullah nggak jadi masalah. Cuma sayang karena sudah dekat ya, pengen juga salat di Masjid Nabawi seperti itu. Nah, saudara sekalian, Nabi sebelum pulang ke Madinah melaksanakan umroh sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah dibagi-bagi ghanimah di Ji'rana, kemudian Nabi memandangkan kalimat-kalimat tauhid itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pas di Ji'rana ya. Ji'rana kan dijadikan miqat yang kedua setelah apa? Setelah Tan'im. Ada di Mekah itu ada 2 mikot Pak, ada mikot Tan'im, ada mikot apa? Ji'rana. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah itu baru Nabi insarafa ba'da dzalika raji'an ila Madinah, Nabi balik ke Madinah ba'da an walla ala Makkah. Ya, setelah Mekah dikendalikan oleh seorang sahabat namanya Itab ibn Usaid. Wa kana ruju'ihi ila Madinah li 6 min layalin baqiyat min Dzulqa'dah. Yaitu persis pada pulangnya dari Madinah itu 6 hari setelah Dzulqa'dah. Saudara sekalian rahimakumullah, mari kita lihat. Ini menarik untuk kemudian kita renungi. Ternyata memang perjuangan itu butuh pengorbanan. Ya. Fathu Mekah, sebagaimana saya ceritakan kemarin, setelah berhasil ada kelompok-kelompok kabilah yang kemudian
juga ingin melawan Rasulullah, kemudian lari ke Taif, dikejar ke Taif, terus berjuang. Nabi tidak mau pulang sampai semuanya tuntas gitu. Ini kalau tidak ada sabar dan tidak ada takwa, subhanallah, begitu menang pun masih ingat untuk kemudian keliling, menata hatinya, melaksanakan umrah. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allahu akbar. Surat 12 ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yasbir, dan sabar. Takwa dan sabar. Ada orang takwa Pak tapi tidak sabaran gitu. Banyak ini ya, ahli ibadah tapi ngamuan, ada. Ya. Ahli ibadah, ahli sujud, ahli ngaji, sering ke masjid tapi sensitif. Ini susah untuk menang. Sukses dalam itu susah gitu. Ada orang sabar tapi tidak ahli ibadah gitu. Ada sabar tapi malas ke masjid. Ya, ada juga gitu. Nah, dua-duanya harus berbarengan tuh. Mayyattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa, kemudian dia sabar menghadapi tantangan-tantangan hidup itu, kata Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah sekali-kali tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik itu. Menang. Mekah ditaklukkan, ya, ghanimah mendapatkan banyak, belum lagi nanti di mana? Di akhirat nanti setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Begitu Mekah ditaklukkan, itu Pak, Nabi berpikir apa? Ke depan. Jadi memang seorang pemimpin ini harus punya tumuhat kabira. Apa ya? Terobosan-terobosan, gambaran-gambaran ke depan. Apa yang harus dilakukan? Jangan kemudian cukup Mekah berhasil sudah selesai perjuangan. Tidak. Ya. Kita ini ketika berjuang, ketika sukses memakmurkan Masjid Mujahidin ini, berpikir lagi masjid mana lagi yang harus kita makmurkan. Seharusnya begitu. Jangan kemudian merasa bangga. Yang muncul kan begitu Pak. Kemudian dibangga-banggakan. Dulu kita begini, kita begini. Akhirnya apa ya? Kalau hanya bangga gitu enggak makmur. Seharusnya ketika kita ada sukses, sekolahnya juga sukses, sekolah mana lagi yang harus kita bina? Bikin Pak. Apa? Kutlah-kutlah saghira, ya. Sekoci-sekoci yang lain lagi gitu. Saya harus bantu Al-Irsad, saya harus bantu Kemayoran, saya harus bantu Al-Falah, saya harus bantu, terus begitu. Al-Falah sukses. Jangan kemudian merasa paling benar gitu, paling baik. Tidak juga gitu. Masjid mana lagi yang harus saya kembangkan gitu. Terus begitu jamaah sekalian. Itulah Rasulullah. Nah, Rasul ketika sudah Mekah ditaklukkan, ini logikanya jamaah. Kalau sudah Mekah pusat peradaban, pusat ekonomi dunia pada waktu itu, dia berpikir lagi gitu. Mana lagi yang harus kita kejar itu? Daerah mana lagi yang masih harus diselesaikan gitu. Nah, ba'da ruju' min hadzal safar at-tawil an-najih. Setelah Nabi pulang dari bepergian yang sangat panjang ini dan berhasil sampai Mekah ditaklukkan seperti itu, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yastaqbilul wufud. Nabi berdiam di Madinah kemudian memanggil, berhadapan dengan kabilah-kabilah yang ada. Kemudian ia ba'asal ummal wa yabussud du'at. Dicari para pekerja-pekerja yang siap untuk membangun peradaban di luar. Mengutus para dai. Allahu Akbar. Alangkah indahnya ya. Jadi maunya nanti mudah-mudahan ke depannya insyaallah Mujahidin menjadi Islamic Center di daerah utara, pusat pergerakan di sini. Kemudian aktivitas sosialnya juga makmur. Ini harus berpikir. Dai-dainya berjalan gitu. Nah, apalagi Suramadu sekarang dibuka ya. Harus sayang kalau ke Bangkalan saja sini Pak ya. Harus gitu. Bagaimana itu? Bagaimana? Gresik bagaimana? Begitu. Itu. Ya bersud du'at para dai sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, berpikir. Jangan sampai puas di situ. Sebab kalau orang puas, Pak, ini nanti akan maju-maju. Ya. Seorang begitu, kalau udah karirnya pun naik, kalau dianggap karir, dia tidak belajar biasanya itu. Tidak mau buka buku, akhirnya stagnan. Ya segitu saja gitu. Terus pelajari terus, belajar terus gitu. Kemudian mengembangkan ilmunya kemana itu. Saudara, wa yaqbutu min baqiya min fil istiqbal min ad-dukhul fi dinillah. Memang sengaja Nabi untuk kemudian mengejar beberapa kabilah-kabilah bangsa-bangsa yang masih sombong, tidak mau masuk kepada agama yang sangat indah ini. Memang agama kita ini harus kita sebarkan, karena Allah sudah mengatakan ma arsalnaka
kafatan linnas. Ya Muhammad, tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali apa? Untuk seluruh masyarakat yang ada gitu. Dan alhamdulillah Pak ya, kita juga merasakan cipratan Islam ini sampai ke negeri ini. Anda bisa bayangkan itu. Dari berapa abad yang lalu ya, belasan abad yang lalu sampai sekarang. Ada yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia pada abad kedua. Ya. Dengan kabilah-kabilah yang dari Yaman ke Gujarat terus sampai ke sini gitu. Dan kita merasakan nikmatnya Islam seperti ini, menjadi bangsa mayoritas dan terbesar di dunia gitu. Ini kan memang Nabi yang mengajarkan seperti itu gitu. Kemudian direspon oleh sahabat-sahabat untuk berkembang seperti itu. Selain juga atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Wal istislam lil amril waqi' alladhi syahadatul Arab. Sehingga mereka juga mau menerima realita yang memang sudah dihadapkan oleh orang-orang Arab. Semuanya inilah agama yang paling benar, baik terpaksa ataupun berangkat dari kesadaran. Kadang-kadang juga harus ada yang dipaksakan Pak ya, dalam agama ini, dalam menjalankan sistem ini. Tentu orang kebenaran ini pasti ada orang yang suka dan tidak suka di mana-mana itu. Tapi ketika sudah berkuasa, kita harus paksakan. Inilah, Anda boleh tidak mau masuk pada agama ini, tapi sistem yang kita punya harus jalan. Allahu Akbar. Nah, saudara sekalian, disitulah kemudian kita melihat gambaran-gambaran kecil yang ditunjukkan oleh para sahabat. Ya, kemudian Nabi mengutus beberapa sahabat-sahabat besar untuk kemudian masuk ke berbagai macam kabilah-kabilah yang masih belum kesentuh dengan nilai Islam ini. Gitu. Subhanallah. Ya. Siapa mereka itu? Pertama, namanya Uyainah ibn Husin. Itu diutus oleh Nabi ke Bani Tamim. Ya. Yazid ibn Husin, saudaranya Ibn Husain bukan. Ila Bani Aslam wa Ghifar. Dan Abbad ibn Bashir al-Ashhali diutus ke Bani Sulaim dan Muzainah. Rafi ibn Mukaith ila al-Juhainah, ke Bani Juhainah. Amr bin As, ini sahabat yang kita kenal, Amr bin As, diutus ke Bani Fazarah. Amr bin As ini piawai dalam komunikasinya. Dhihak ibn Sufyan ke Bani Kilab. Bashir bin Sufyan ke Bani Ka'ab. Al-Lutaybah al-Azdi, Ibn Lutaybah al-Azdi, seorang sahabat pula kepada Bani Zubayyan. Al-Muhajir ibn Umayyah, ibn Abi Umayyah ke San'a. San'a ini Yaman apa? Yaman Utara. Ya, ini ibu kotanya Yaman, namanya San'a. Ya. Ziyad ibn Lubaid ke Hadramut. Nah, ini Pak, nenek moyang saya di sana itu, di Hadramut. Hadramut ini kayak provinsi. Tapi kayak waduh, luar biasa ini. Jalannya pun saya lihat, naik kendaraan saja Pak. Saudara-saudara sekalian, jenuh dan agak sedikit khawatir kalau pas mobil ini mogok di tengah jalan, entek sudah Pak. Jarang pom bensin, perjalanannya ya Allah turun. Waduh, luar biasa. Nanti kita akan cerita bagaimana kisah-kisah menariknya ini. Adi bin Hatim ila Tai wa Bani Asad. Malik ibn Nuwairah ke Bani Hanzalah. Az-Zabarqan ibn Badr ke Bani Sa'ad. Qais ibn Asim juga ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad begitu besarnya dibagi dua katanya itu. Al-Ala al-Hadrami ibn Hadrami ke Bahrain. Bahrain pun juga diutus sama Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib ke Najran. Najran ini ya daerah perbatasan juga dekat dengan antara Saudi dengan Yaman gitu, untuk mengumpulkan sedekah dan jizyah ya di situ. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana keberhasilan mereka syariah ini yang kemudian pulang membawa kabar gembira, dan Nabi tersenyum ketika kedatangan mereka semua ini gitu. Ini Pak, terus terang saja sekarang saya sangat salut ya kepada Allah yarhamu. Dulu ada seorang pemimpin besar pada bangsa ini, Al-Ustadz Muhammad Nasir, tokoh Dewan Dakwah kita ya. Saya masih ingat betul, dan saya jumpa beliau ketika saya di Jakarta itu, hampir seminggu sekali saya jumpa dengan beliau di Jalan Keramat situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya masih ingat ketawaduannya. Saya begitu pulang dari Saudi,
juga mampir diberi nasihat oleh beliau itu. Nasihatnya sederhana, yaitu nasihatnya surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sudah ya, ini anak-anak, adik-adik, kata dia, camkan saja. Ini bekal buat kamu semua itu. Itu kan alladzina hum fi salatihim khasyi'un, jaga salat, jangan sampai terjebak dengan langis. Ini semua, Masya Allah, itu jadi bekal betul gitu. Padahal kita di Saudi sudah sering mendengar, Pak, tapi karena keikhlasannya ya orang seperti itu sampai sekarang saya terekam di kepala saya itu, nggak bisa hilang gitu. Nah, saudara sekalian, dan beliau berhasil betul itu, dai-dainya itu sampai sekarang. Ya, dan mudah-mudahan ada regenerasi ya, yang kemudian seharusnya terus dipantau itu dai-dai dari Dewan Dakwah. Dan Masya Allah mereka itu sampai ke Kupang loh, Pak. Ke mana? Ke timur-timur. Saya punya teman dulu di Saudi, teman saya yang kuliah di Malik Saud dan di Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah itu banyak teman-teman dari Dewan Dakwah ini yang kemudian mereka sudah sekian tahun di timur-timur, sekian tahun di Kupang, sekian tahun, Masya Allah, dengan penuh keikhlasan, dan memang luar mereka itu. Inilah dakwah. Jadi tidak cukup ketika sudah berkembang di Jakarta, sebarkan lagi ke berbagai macam daerah gitu. Ya, Surabaya pun juga dulu, Masya Allah, cukup kuat. Ya. Dan sekarang jamaah sekalian. Nah inilah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kalau di Mesir itu ada namanya gerakan dakwah seperti itu, kemudian menyebar ke berbagai macam daerah sampai ke berbagai macam negara gitu. Dan mungkin juga Pak Nasir ini juga cikal bakal dari gerakan-gerakan itu juga gitu. Karena saya lihat beliau termasuk anggota kehormatan dari gerakan-gerakan dakwah yang seperti itu. Di mana-mana deh. Ini manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kurikulum dakwah Rasul. Setelah selesai di Mekah, Madinah dikuasai, Mekah dikuasai, mohon maaf, dia tidak kemudian merasa berhasil gitu. Bagaimana Bahrain? Bagaimana Najran? Bagaimana Bani Tamim? Bagaimana? Terus dipikirkan gitu. Sehingga betul-betul rahmatan lil alamin. Kafatan linnas itu dirasakan betul jamaah sekalian ya, seperti itu. Nah, saudara sekalian, wa kama ba'atsal musaddiquna ilal qabail masatil haja ila bi'ati du'at iddati saraya ma'a sayyidatil amn ma'ala ammatil matadil jazirah. Wa haka lawhat tilka saraya, pertama sariyah Uyainah bin Hasan al-Fazari. Ini terjadi pada bulan Muharram pada 9 Hijriah ila Bani Tamim. Ini sariyah yang diutus Nabi Uyainah ini membawa 50 kendaraan berkuda, 50 sahabat berkendaraan kuda. Subhanallah, di antara mereka tidak ada seorang pun muhajirin dan tidak ada seorang pun dari orang-orang Ansar. Memang dilatih sama Nabi itu. Ya. Jadi Masya Allah. Tapi pilihan ya, dipilih betul sama Nabi itu. Kenapa? Karena Bani Tamim pada waktu itu menyombongkan diri dan tidak mau. Sudah merasakan mereka terpojok, tapi Nabi mengatakan kalau tidak mau ya tidak apa-apa, aku bertahan dengan kemusyrikanmu, karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Tapi jangan lupa harus bayar apa? Bayar pajak. Ya, bayar jizyah. Wah, Anda tidak mau ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak perlu bayar pajak-pajakan. Saudara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mau bayar jizyah. Mereka menolak gitu. Maka berangkatlah Uyainah ini berjalan di waktu malam, kemudian langsung mengepung mereka di tengah-tengah padang pasir, ya, fawallal qaum, kemudian kaum pada waktu itu semua pada lari. Ya, memang udah mereka terlatih ya dalam perang Dalam perang Fathu Mekah ini, tambah lagi dengan Hunain, 2 peperangan udah cukup ya bagi mereka. Seperti itu. Kemudian setelah itu jemaah sekalian, fa akhadha minhum 11 rajulan wa 21 imra'atan. Tawanannya ada 11 orang laki-laki dan 21 perempuan. Dan ada 30 anak kecil. Subhanallah. Udah dibawa sama Uyainah ini, wasaqahum ila Madinah, kemudian dibawa ke Madinah. Fa anzalu fi dari Ramlah binti Harith, kemudian diturunkan di rumahnya Ramlah binti Harith. Nah, saudara sekalian, wa qadama fihim 10 min ru'asaihim faja'u ila babin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nada ya Muhammad ukhruj ilaina. Tiba-tiba dari mereka itu yang lari itu ada 10 pembesarnya.
10 tokohnya yang menemui Nabi gitu. Dan langsung masuk ke Madinah di depan pintu Nabi dan teriak, "Ya Muhammad, tolong dong keluar temui kami," kata dia. Maklum dia tidak manggil Rasulullah, tapi manggil apa? Muhammad. Baru ini. Fakharaja fata'allaqu bihi. Subhanallah. Kemudian Nabi keluar. Begitu keluar Nabi langsung mereka bergelantungan di kaki Nabi meminta maaf. Faja'alu yukallimuna. Dan mereka mencoba untuk berbicara sama Nabi. Biasalah apa namanya? Melas Pak, apa bahasa kita ini apa? Bahasa kita ini apa namanya? Memohon lah ya, minta belas kasihan kepada Nabi. Fawaqafa minhum, Nabi berhadapan dengan mereka. Summa madu hatta kemudian ditinggalkan sama Nabi tidak bicara sampai salat zuhur. Summa jalasa fi suhil masjid, mereka duduk di emperan masjid. Fa amara Rasulullah Thabit bin Qais khatib al-Islam. Nabi tidak mau bicara ngadapi orang kayak gini. Ini bukan ya, ini orang begitu kalah baru minta maaf, melas seperti itu. Nabi tidak bicara gitu. Masuk masjid salat zuhur, pulang Nabi menunjuk sahabatnya gitu. Kemudian ditunjuk namanya Thabit bin Qais ibn Syammas, khatib al-Islam. Dia memang jago berbicara gitu. Fa'ajabahum, direspon oleh mereka. Summa qadamu sya'iruhum Zabarqan bin Badar. Kemudian syair mereka, tukang syair, ahli syairnya apa kalau bahasa kita, Pak, ahli pantunnya itu namanya Zabarqan bin Badar. Nanti masuk Islam ini, Pak. Fa'ansyada mufakhiran, dia mengeluarkan nasyidnya, senandungnya dengan penuh kesombongan gitu. Fa'ajabahu syairul Islam, enggak dijawab oleh apa namanya? Tukang syair yang dari Islam ini, Hasan bin Thabit alal badiha. Dijawab dengan penuh kesederhanaan, tidak perlu direspon. Kenapa? Dia mengeluarkan syair-syair yang indah-indah, sementara dia dalam kondisi kalah, mau apa gitu? Direspon dengan syair yang begitu bagus gitu. Direspon dengan cara-cara yang sederhana sama dia itu. Saudara sekalian, falamma faraghal khatibani wasyairani, setelah selesai dua khatib ini dan dua syair ini saling berpantun, saling berkomunikasi. Aqra bin Habis. Tahu Aqra bin Habis ya? Yang sempat pipis di masjid, yang kemarin saya katakan diberi sama Nabi berapa? 100 onta. Ya, yang kontribusinya dalam Islam tidak terlalu banyak. Dia mengatakan, "Loh, kenapa orang Islam kok tidak menjawab begitu indah? Ini jawab syair-syairnya orang-orang kafir ini, orang-orang ini kok bagus-bagus gitu." Dia mengatakan, "Khatibuhu akhtab min khatibina." Ya, khatib mereka ini dari Bani apa? Bani Tamim ini kok lebih piawai gitu, lebih indah khutbahnya, omongannya daripada khatib kita gitu. Wa syairuhu ash'ar min syairina. Kenapa tukang syairnya, ahli senandungnya kok lebih indah daripada senandung yang kita punya gitu. Wa aswatahum a'la min aswatina. Suara mereka lebih kuat daripada suara kita gitu. Jadi begini, ini sekaligus biar dipahami oleh kita semua. Kalau sudah orang kalah, Pak, ya kemudian dia berdebat, tidak usah respon debatnya itu. Kalah kok. Paham ya? Dan ini strategi gitu. Dia mengeluarkan ngomong itu, dengarkan aja, jawab sederhana saja. Syair indah-indah, jawab dengan syair-syair yang biasa-biasa. Dia kalah kok, mau minta maaf kok. Tidak perlu kita kemudian mengeluarkan potensi. Kalau kita mengeluarkan yang ini, berarti kita seakan-akan ingin ini gitu. Ingin berhadapan langsung. Dia respon. Jadi kita juga begitu. Ya, kalau menghadapi orang sudah dalam kondisi salah, jangan terlalu banyak respon gitu. Sampai merespon, buang-buang tenaga. Dia sudah kalah kok. Dipahami ya? Nah, saudara sekalian, tapi Aqra bin Habis namanya Badui gitu. Jawab dong gitu. Ngomong yang lebih indah lagi, kita orang Islam. Pendukung sudah kalah kok. Tidak perlu dijawab dengan begitu indah gitu. Tapi subhanallah, ngelihat ketawaduannya orang Islam seperti itu, mereka sudah siap begini, terkesima, Pak. Subhanallah gitu. Padahal Hasan bin Thabit jemaah dikenal ini penyair kelas dunia gitu. Kalau di Indonesia ini kayak Rendranya. Ya, atau Taufik Abdullah gitu, Pak. Taufik Abdullah, Pak ya. Taufik Ismail atau Taufik Abdullah? Taufik Ismail ya. Indah gitu. Saya teringat dulu ketika ada Bosnia, Pak ya. Waduh. Saya sampai nangis terus terang aja, Pak, ketika dia bawa syair gitu. Cacing punya rumah, katanya. Rumahnya adalah di bawah tanah. Burung punya rumah. Rumahnya adalah apa? Rumah burung gitu.
ayam punya rumah, namanya kandang. Tapi saudara kita di Bosnia, waduh Pak, ini saya merinding gitu. Ini memang syair kadang-kadang bisa apa? Mereka tidak punya rumah, dihancurkan, dibombardir. Waduh, luar biasa gitu. Di Palestina, orang semua pada menangis jemaah sekalian. Syair ini Pak, kalau memang kita mampu dengan menjiwai, ya, itu membuat orang bisa menangis memang jemaah sekalian gitu. Seperti itu. Ini Hasan bin Thabit dikenal, tapi ngeliat orang sudah kalah, tidak perlu direspon gitu. Tunjukkan ketawaduan saja gitu. Mau ngomong apa saja, kok sudah kalah, kok mau minta maaf kok di sini kok kenapa? Tapi ngeliat begitu Pak, tenangnya dia mampu menahan emosi. Subhanallah. Summa aslamu. Jadi 10 tokoh itu semuanya masuk Islam jemaah sekalian. Jadi seluruh Bani Tamim, ya, di bawah komando 10 tokoh ini semuanya masuk Islam. Subhanallah. Nah inilah ya, kita harus, ini namanya strategi yang tidak perlu kemudian capek-capek tapi sudah kena gitu. Fa'ajazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperbolehkan menerima Islam mereka itu jemaah sekalian. Fa'ahsana jawaizihim, kemudian Nabi memberikan hadiah kepada mereka. Waradda alaihim nisa'ahum wa abna'ahum. Allahu akbar. Itu tawanan-tawanan wanita, yang 21 wanita itu, anak-anak mereka itu dikembalikan semua jemaah sekalian. Tidak kemudian sudah jadi tawanan, enak, halal, kita kawinin saja. Tidak. Subhanallah, itu agama kita. Coba Pak, lihat Yahudi sekarang ini. Ya, lihat Amerika di Afghanistan sekarang ini. Jahat Pak, ini Amerika sekarang dengan Taliban lagi rame sekarang di jamaah sekarang. Mudah-mudahan hancur Amerika di sana entar lagi ini. Ya, sebagaimana hancurnya Yahudi di Palestina sebentar lagi juga begitu. Mereka ketika perang tidak cukup, memperkosa juga. Kalau kita tidak jemaah sekalian, begitu sudah mengakui kalah dan dia masuk dengan agama kita, ya sudah dikembalikan semua itu. Bahkan masih ingat cerita kemarin ya, dalam perang Hunain ghanimah itu tidak langsung dibagi-bagi sama Nabi di mana di Ji'rana itu. Sekian ton emas, sekian puluh ribu kambing, sekian puluh ribu belasan ribu onta. Jangan dibagi dulu. Kami khawatir mereka akan datang berbondong-bondong nanti mau masuk Islam. Kembalikan pada mereka, kata Nabi. Allahu Akbar. Ditunggu sehari, 2 hari tidak ada. Oh, berarti mereka bertahan dengan kekufurannya, tidak mau menyerah, ya sudah, bagi sama Nabi SAW. Nah, saudara sekalian, rahimakumullah, itulah agama kita itu. Dikembalikan istri-istri mereka, dikembalikan anak mereka, dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam seperti itu. Subhanallah. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat syariah Qutbah ibn Amir. Qutbah ibn Amir. Ada lagi Qutbah ibn Amir ini diutus sama Nabi SAW ila Hay min Khas'am bin Nahiyat Sabtabala. Qurba min Tirbah, yaitu sebuah daerah namanya Tirbah, namanya kampung Khas'am. Terjadi pada bulan Safar, juga pada tahun ke-9 Hijriah. Kharaja Qutbah fi isini rajulan ala asyrati abi'irah ya'taqibunaha. Subhanallah, dia hanya membawa 20 orang saja. Ini jadi pasukan kecil, 20.000 orang. Ya, kemudian diikutin oleh 10 pengendara onta yang di belakangnya. Fasan al-gharah, memang faqtatalu qitalan syadidah hatta kasra al-jarha fil fariqaini jami'an. Memang karena memang enggak terlalu banyak, tapi sahabat ini sudah piawai dalam pertempuran, terjadi perlawanan cukup sengit sampai banyak sahabat yang terluka memang jemaah sekalian. Bahkan pimpinannya Qutbah sendiri terbunuh di situ. Syahid insyaallah ya. Terbunuh di situ, tapi alhamdulillah kemenangan tetap di pihak kaum muslimin dengan pasukan yang cuma 20 orang seperti itu. Wasaqal muslimuna an-ni'am. Masyaallah, kaum muslimin membawa an-ni'am. Ni'am ini an'am banyak membawa binatang-binatang ternak, wan nisa, kemudian tawanan-tawanan wanita. Ya, kalau sudah banyak di antara suaminya meninggal, maka istrinya kan menjadi tawanan, kecuali kalau mereka mau masuk Islam. Wasyah ilal Madinah, juga membawa sekian banyak kambing ke Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, juga terjadi kepada Dhihak ibn Sufyan al-Kilabi ila Bani Kilab. Ya, Bani Kilab juga terjadi pada bulan Rabiul Awalnya. Ya, subhanallah. Tadi bulan apa? Bulan kalau yang Husain itu pada bulan Muharram.
Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Jadi tiap bulan ada apa? Ada terus menerus ngirim pasukan-pasukan perang seperti itu. Dihab Al-Kilabi diutus ke Bani Kilab. Subhanallah, yang diutus sama Nabi yang dari sukunya sendiri karena dia lebih paham kondisi real di lapangan. Ya. Bu'itsat hadhihi saraya ila Bani Kilab li da'wati min al-Islam. Awalnya Bani Kilab ini masih belum kesentuh dengan Islam. Kemudian Nabi menyerahkan mengatakan dakwai mereka ke dalam itu. Biasa belum masuk perang selalu ada. Jangankan awal kayak gini, perang berhadapan. Itu dalam qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakan semua kata la ilaha illallah Muhammad, kami tidak akan memerangi gitu. Itu selalu sampai gitu jemaah sekalian. Karena gengsi nolak, akhirnya terjadi perang gitu. Selalu dakwah. Nah, ini sama juga kepada siapa? Subhanallah, kerja ke dalam jalan menolak. Ya sudah. Wa qatalu fahazamahum muslimin wa qutilu minhum rijalan. Wa qatalu minhum rijalan. Kemudian terjadilah pertempuran dan alhamdulillah kemenangan di pihak kaum muslimin dan terbunuh di antara mereka beberapa orang. Dan akhirnya semuanya digiring dan ujung-ujungnya terakhir juga masuk Islam orang-orang Bani Kilab ini. Kemudian jamaah sekalian, masih ada lagi namanya Sariyah Alqamah bin Madzi Al-Madlaji ila Sawahil Jeddah. Rupanya Jeddahnya itu Jeddah masih belum apa? Daerah datar apa? Daerah pesisir pantai itu masih belum kesentuh dengan dakwah pula gitu. Itu pada bulan Rabiul Akhir, bulan berikutnya. Ya, ini rombongannya ada 300 orang. Cukup banyak kayak perang Badar jemaah sekalian. Ba'athahum ila rijalin min al-Habasyah kanu qad ijtama'u bil qarbi min sawahil Jeddah lil qiyam bi a'mal qursunah ضد ahli Makkah. Fa khada al-qama al-bahr hatta intaha ila al-jazirah falamma sami'u bi muslimin ilaihim harabu gitu. Tapi tidak terjadi pertempuran karena ngelihat kekuatan kaum muslimin cukup banyak 300 orang. Nah, mereka itu katanya pekerja-pekerja yang biasa mengirim barang kemana? Ke daerah Afrika, ke Ethiopia segala macam. Tapi hanya ngelihat kaum muslimin banyak, mendengar mereka lari duluan. Dan alhamdulillah Jeddah secara keseluruhan dikuasai oleh kaum muslimin sehingga kaum umat yang ada di Jeddah semuanya masuk Islam gitu. Maka wajar Pak, orang-orang Jeddah ini agak sedikit apa? Agak sedikit bandel memang ya. Ya, karena dekat Mekah juga ya, dekat Mekah. Dan jangan kaget di Jeddah itu Pak, memang ya dekat pantai juga ya, dan tabiat orangnya juga agak sedikit kasar juga ya, kasar juga, dan merespon kepada kebaikan itu tidak sebagaimana respon terjadi kepada orang-orang ahli Madinah dan daerah-daerah yang lain gitu. Tapi alhamdulillah ketika Islam datang, mereka lari dan kemudian tersisa adalah orang yang ada di situ dan semuanya masuk Islam. Kemudian jemaah sekalian, rupanya juga ada beberapa daerah yang masih banyak patung-patung. Nah, pada waktu itu Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib. Ya, diutus. Rasulullah mengutus bersama Ali, jumlahnya 150 orang naik, 150 orang dan mi'atu ba'ir wa khamsina farasan. Yaitu terdiri dari 100 pasukan onta dan 50 pasukan apa? Pasukan kuda. Dia membawa bendera sauda wal liwa'ul abyad. Bendera hitam dan di atasnya ada putihnya gitu. Fashanul gharah ala mahalli hatim min fajr ma'al fajr fahadamuhu wa mala'u aydihim bin sabi wal ni'am wasyah. Begitu pula langsung diserang sama Ali bin Abi Thalib setelah dihancurkan patung-patung mereka. Nah, di antara mereka jemaah sekalian, ini namanya Sanamul Lutai yuqalu al-Qalas. Ya, di situ ada Adi. Tahu Adi Pak? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini masih belum masuk Islam. Dia lari ke Syam. ووجد المسلمون في خزانة القلس 3 أسياف و3 أدرع. Nabi, para sahabat mendapatkan di pembendaharaan di tempat gudang mereka itu ada 300 pedang dan 300 tombak gitu. Kemudian dibagi-bagi. Fa'azalus sayfi li Rasulillah wa lam yusimu Ali Hatim. Kemudian Ali Hatim itu tidak diberikan tidak dibagi kepada mereka karena khawatir takut ada ketersinggungan gitu. Karena ternyata dari keluarga Hatim ini sudah ada yang masuk Islam jemaah sekalian. Ketika kemudian benda-benda mereka, pedang mereka, senjata mereka diambil oleh kaum muslimin, dibawa ke Madinah,
khawatir orang-orang Bani Hatim keluarganya merasa apa ya, manusiawi Pak ya. Ya, kayak sekarang saya punya keluarga di Madura. Ya mas sekalian, saya sudah masuk Islam. Sebagian keluarga saya di Madura, kampung di Madura tidak ada yang masuk Islam. Kemudian begitu menang, itu gudangnya diambil. Penuh dengan senjata. Kita tahu ini senjata bikinan Madura, itu keris atau apa segala macam. Nah kita yang di sini, orang-orang Madura sih nggak dikasih sama Nabi. Kenapa? Khawatir ada apa? Ada. Ya namanya manusia ya. Ada sensitivitas emosi yang kemudian khawatir, kemudian tersinggung mereka itu. Subhanallah. Nah pada waktu itu setelah lama jauh dari Madinah, ketika datang ke Madinah, istaqtafat ukhtu Adi bin Hatim Rasulullah qailatan ya Rasulullah ghab al-wafid wa anqata al-walid. Ya Rasulullah, sayang ya, kata ada seorang wanita namanya saudara perempuannya Adi bin Hatim. Ya Rasulullah, sayang ya, kok saudaraku itu kok tidak ada di sini gitu. Sementara ayahnya tidak seperti itu sikapnya gitu. Kalau kalah dia ngakui kalah gitu. Sementara aku wa ana ajuzun kabiratun. Saya ini orang perempuan yang tua. Ya, ma bi min khidmatin, saya juga tidak ada pembantu. Famunna alayya, tolong dong beri kami pembantu, kata dia. Manallahu alaik, semoga Allah memberikan sesuatu yang terbaik buatmu ya Rasulullah gitu. Saudara sekalian, qala man wafutuka, siapa yang akan mendampingimu? Qalat Adi bin Hatim. Wafidku orang yang hilang dariku ini adalah siapa yang hilang, kata Nabi. Siapa yang tidak ada di sini gitu? Adi bin Hatim gitu. Adi kata Nabi, alladzi farra min Allah wa rasul, yang lari dari Allah dan Rasulnya. Summa madda, kemudian dia pergi. Falamma qala mithla dzalik. Qalat mithla dzalik wa qala hamisa ma qala lahu Ams. Kemudian ini saudaranya Adi ini, saudara perempuannya menemui Adi dan mengatakan sebagaimana dikatakan Nabi SAW, ini Pak cikal bakal sebab kemudian kenapa Adi bin Hatim kemudian masuk Islam. Kemudian diceritakan sama saudara perempuannya ini, ya, kata-kata Nabi itu, la ilaha illallah. Kekhusyuan saya ini Pak. Sudah cukup sampai di sini, sudah adzan ya. Baik, ya, ini kisahnya memang. Nanti secara khusus tentang Adi bin Hatim ini kan ada dialog dengan Rasulullah ya, tentang bagaimana kondisi orang-orang Nasara, apakah sama dengan Islam. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan Allah. Mohon maaf semangat saya sehingga lupa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Qulu ma tasma'un wa sallallahu alaihi wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.